Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maupun yang mendengarkan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya mau sapa dulu nih ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Sekali lagi Bu, kurang semangat. Di sini ada 14 majelis taklim, tapi nggak kedengaran sama sekali. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Insya Allah mantap sekali ibu-ibu sekalian. Rasul kita ketika tidak yakin pada pertolongan Allah, bagaimana mungkin Islam bisa sampai kepada kita pada saat ini, Ustaz ya? Mereka sudah menyerah pada saat itu untuk menyampaikan dakwahnya. Tapi ketika mereka yakin bahwa Allah ada bersama mereka, bahwa Allah akan menolong setiap penderitaan dan kesusahan mereka, makanya kita saat ini bisa menikmati indahnya Islam di bumi Nusantara. Benar sekali suaranya. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk itu Ustaz, kita balik ke temanya dulu Ustaz. Bagaimana cara kita buat yakin pada pertolongan Allah, bahwa pertolongan Allah itu ada? Yakin Ustaz ya? Ya. Langsung saja kita masuk ke materinya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih suara. Tepuk tangan dong buat MC kita yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Sehat pikirnya. Sehat fisiknya. Sehat kantongnya. Alhamdulillah. Upik akan ucap salam sekali lagi. Saya doakan siapa yang menjawab salam saya yang hari ini sedang sedih pulang dari sini bahagia. Amin. Yang jawab salam dengan semangat pulang ke sini buntu, balik dari sini rezekinya lancar. Yang jawab salam dengan semangat
sehat datang ke sini dalam kondisi sakit pulang sehat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pepaya, buah kedondong, tepuk tangannya dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak ada yang layak dipuji di dunia ini, karena yang maha dipuji hanya Allah. Tak ada yang layak dikuasakan di dunia ini, karena hakikatnya manusia tak kuasa, Allah maha kuasa. La ilaha illallah. Pada kesempatan yang ini kita semuanya memuji Allah. Kita besarkan Allah. Kalau seandainya kita ingin besar, jangan besarkan pejabat. Kalau kita ingin besar, jangan besarkan orang hebat. Tapi kalau kita ingin besar, besarkan yang maha besar. La ilaha illallah. Puji hanya milik Allah. Hakikatnya kita semua hina, tapi kita dimuliakan oleh Allah. Hakikatnya kita semua tak kuasa, tapi kita dikuasakan oleh Allah. Hakikatnya kita semua tak ada daya, tapi Allah yang mendayakan kita. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga siapapun yang cinta kepada Nabi, yang bibirnya setiap kali nama Rasulullah disebut bergetar hatinya dan dia mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun ini saya doakan mereka bisa semuanya hadir ke bumi Madinah untuk berkunjung ke makam Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir di sini tadi dijelaskan oleh pembawa acara kita, ada 12 majelis taklim yang berada di Kecamatan Morakuang, benar? 14. Tepuk tangan dong kalau begitu, lebih banyak ya. 14 majelis taklim yang hadir di sini semuanya diakui Rasulullah sebagai umat. Kadang-kadang kita mengaku, banyak orang yang kenal, ada saudaranya yang jadi orang hebat, bilang itu saudara saya. Tetapi ketika dicek sama orang yang diakui sebagai saudaranya, dia tak kenal dengan kita. Sekarang kita ditanya umat siapa kita? Kita jawab tak bergetar, bibirnya tidak mengucapkan salam. Bagaimana dia mengaku umat Rasulullah, tapi kalau seandainya ada orang yang menyakiti hatinya, bertahun-tahun dia tahan tidak bertegur. Karena Rasulullah ia menjalankan 3 hal: senyum, sapa, dan salam. Senyum dulu dong semuanya, umat Rasulullah. Alhamdulillah. Tema kita hari ini, Bu, adalah yakin pada pertolongan Allah. Salah satu penyakit di zaman sekarang ini, yang itu adalah kalimat yang gampang diucapkan oleh lidah, tetapi susah kita praktekkan. Kita yakin kalau seandainya ada masalah, bahwa tahajjud bihi, bangun di tengah malam, kemudian dia mengangkat tangan berdoa dengan Allah, maka kata Allah, aku setiap malam turun ke langit dunia dan aku bicara kepada malaikat-malaikatku, kalau seandainya ada orang yang malam-malam merayu ampunanku, malam-malam dia berdoa kepadaku, memohon kepadaku, dan banyak di antara yang lain sedang tidur sementara dia melek karena ia ingin merapat kepadaku. Apa kata Allah? Hai malaikat, kalau kau ketemu dengan yang semacam ini, sampaikan kepadaku apa doanya. Aku malu tidak mengabulkannya. Kita tahu, tetapi pertanyaannya tahajud atau tidak.
Kita tahu juga kalau seandainya sedekah itu membuka pintu rizki, menolak bala, akan menjauhkan kita dari penyakit. Tapi kadang-kadang kita ngomong, Ustaz, kaget dulu nak sedekah. Musim corona mah ini hari. Jangankan nak sedekah, beras kaleng kami itu malah kosong daripada berisi. Benar dah? Kita tidak yakin. Padahal kata Rasulullah, sedekah terbaik itu kapan? Sedekah terbaik itu adalah ketika kita dalam kondisi sempit. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah. Nah sekarang ini kita ini lebih yakin daripada perintah dokter daripada perintahnya Allah. Kalau seandainya dulu ada orang pakai cadar, satu dusun kita ngatain orang, apa dia gawe ninja itu nak datang ke sini. Tapi sekarang kalau seandainya pengen terhindar dari penyakit corona, pakai masker. Lah tua-tua bernapas lagi susah, tetap masang masker. Benar tak? Boleh tak usah pikirin? Boleh. Tetapi pertanyaannya sekarang, lebih takut kepada Allah atau lebih takut kepada mati? Jangan dibuka bu, tutup tak apa-apa. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian masalah yang berikutnya lagi, yang dulunya kita ngomong bonceng-boncengan, sudah tahu ada hadis yang mengatakan kalau seandainya jalan berdua hati-hati lawan jenis. Yang ketiga setan. Kan ya? Tapi sekarang dulu nggak ada yang dengar, santai aja karena nggak ada ancaman apa-apa. Tapi sekarang social distancing. Jangankan kita dengan orang lain, suami istri tak kalah tidur. Kalau seandainya belum mandi dulu laki dan suaminya. Pertolongan Allah. Kita akan lanjutkan lagi Ustaz setelah satu ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Baiklah Ustaz, tadi di segmen 1 kita udah bahas tentang bagaimana caranya mendapatkan pertolongan Allah. Dengan cara sholat tahajud, dengan cara bersedekah, dengan cara apapun itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Ustaz, kalau kita korelasikan di zaman ini Ustaz, tadi disinggung juga sempat saat corona ini Ustaz, semua serba susah, bukan soal kesehatan, kantong dan lain-lainnya serba susah Ustaz. Bagaimana supaya kita tetap bisa mendapatkan pertolongan Allah, sedangkan untuk berbuat baik pun susah Ustaz? Oke, kita akan jawab ya. Lanjutkan Ustaz. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Rana, luar biasa. Baik, bagaimana kita dapat pertolongan Allah dalam kondisi sekarang ini? Benar sekali. Bukan hanya yang kita pikirkan kesehatan, bukan hanya yang kita pikirkan bagaimana kita bisa hidup atau tidak, tapi kata Ustadz saya ini kadang-kadang, kami ini bukan mati oleh corona, tapi mati oleh kelaparan. Benar tak? Nah ini dia. Tapi kita sebagai umat yang beriman, corona tak corona, rizki Allah pasti menjamin. Itu harus yakin. Yakin? Yakin? La ilaha. Yakin pertolongan Allah. Saya akan kasih doa dengan ayahanda dan bunda semuanya. Menurut guru saya, tasbih Nabi Yunus ini sudah harus dibaca oleh kita setiap hari. Nabi Yunus ini punya tasbih yang sangat luar biasa. Kalimatnya pendek, dia baca ini selama 40 hari siang dan malam merayu pertolongan Allah. Dia dibebaskan dari 3 hal. Yang pertama, ia dibebaskan dari perut ikan. Yang kedua, ia dibebaskan dari kegelapan laut. Yang ketiga, dia tidak hanya dibebaskan, tapi langsung dihantar ke tepi pantai. Corona kecil. Apa doanya? Sederhana sekali. Ketika Nabi Yunus melakukan sebuah kesalahan di sebuah kapal, orang kebingungan. Nahkodanya kebingungan karena anginnya ini kencang terus. Akhirnya nahkodanya ngomong, di orang yang ikut menumpang di kapal ini pasti ada orang yang punya dosa besar. Kalau sudah nyebut dosa, disuruh nunjuk tangan, tak katik yang galak nunjuk tahu. Benar tak? Karena dosa itu sesuatu yang memalukan. Tapi kalau ditanya siapalah yang galak, cepat kita. Tapi kalau dosa tidak ada yang nunjuk tangan. Termasuk Nabi Yunus dewek tak galak nunjuk tangan.
Ditanya lagi sama nahkoda, kalau seandainya kita mau selamat di kapal ini, yang merasa berdosa ini harus keluar dari kapal ini. Dak kati juga yang ngomong. Akhirnya kata nahkoda ini, saya bikin undian. Ditulis semua nama orang yang ada di kapal tersebut satu persatu. Ditulis satu persatu, dikoncang. Yang namanya keluar, mau tidak mau dia harus dilempar ke tengah laut. Koncangan pertama, asal dibuka, nama Yunus yang keluar. Aduh, nama Yunus ini. Nggak balik. Nabi Yunus pasti tak galak dia. Kata Nabi Yunus mungkin salah koncang. Coba kita masukkan lagi. Koncang lagi yang kedua. Pasti keluar lagi nama. Dijengok Nabi Yunus lagi namanya. Ay, kata Rubok tak salah lagi Yunus ini. Masih juga Yunus ngomong. Koncang sekali lagi. 3 kali ngoncang bu. Pas keluar masih nama Nabi Yunus. Akhirnya mau tak mau, Nabi Yunus harus menerima nasibnya, dilempar di tengah laut untuk menyelamatkan 9 penumpang yang lain. Akhirnya dilempar ke lautan. Begitu dia dilempar ke lautan, dia langsung ditelan oleh ikan yang bernama ikan Nun. Ikan Nun itu sampai sekarang masih hidup, Pak. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan dia? Di dalam perut ikan dia menyadari salah. Ini salah satu kunci dapat pertolongan Allah. Kunci dapat pertolongan Allah itu yang pertama harus ngaku salah dulu. Yang pertama, coba kita pikir, kenapa Allah pernah melarang kita ke masjid hampir berapa bulan yang lalu? Masjid selama ini dibuka, kata Allah kamu tidak galak datang. Masjid selama ini disuruh untuk kamu urus, gak ada yang mau urus. Gentengnya bocor, catnya nggak ada yang mencat, nggak ada yang membantu. Sekarang kamu saya jauhkan dengan masjid. Tidak bisa berangkat umroh dan haji. Kita harus koreksi diri. Mungkin selama ini kita berangkat umroh dan haji bukan karena Allah, tapi kita berangkat ke sana untuk gengsi. Ini harus introspeksi dulu, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dia dalam perut ikan. Dia menyadari sesadar-sadarnya karena dia meninggalkan kaumnya, tidak sanggup dia berdakwah di kaumnya. Akhirnya dia mikir, daripada aku di sini dikata yang terus, mendingan aku pindah ke tempat yang lain. Jadi kalau ada ustaz-ustaz di sini, kalau dikata wong jangan nak pergi kemana. Biasa baik. Itu sunnah Nabi. Kalau seandainya kita berdakwah ada yang benci, itu sunnah Nabi. La ilaha illallah. Akhirnya Nabi Yunus sadar. Apa yang ia baca? Yang ia baca sederhana sekali. Ikuti saya. La ilaha. La ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hanya baca ini dalam perut ikan, dia tidak ngomong dengan Allah, ya Allah ngapo aku ditaruh dalam perut ikan ini, perasaan baru sekali aku buat salah. Kalau kita ini kayak itu, ya Allah ngapulah kami nak corona nakok, susah sekali, susah oleh kami ini. Nabi Yunus tidak ngomong itu, dia cuma ngomong la ilaha illa anta, tiada Tuhan hanya engkau ya Allah. Subhanaka, engkau maha suci ya Allah, aku kotor ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Selama ini kenapa kita masih berbulan-bulan masih seperti ini? Karena kita masih banyak menyalahkan orang lain sebab terjadinya corona ini. Nyalakan Cino, nyalakan ini, nyalakan itu. Tidak pernah kita introspeksi diri. Coba kalau kita introspeksi sama-sama. Ya Allah ya Tuhanku, rumahku selama ini depan masjid ya Allah, tapi aku berat nih anak berangkat ke masjid. Sekarang ini ya Allah engkau hukum aku. Aku rindu pergi ke masjid, tapi aku tak bisa pergi ke sana. Aku minta ampun ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tiap minggu ya Allah ada pengajian di dusun kami ya Allah, tapi aku lesu yang datang ya Allah. Tapi kalau seandainya masuk TV galak juga aku datang. Ini penyebabnya. Benar tak? Ayo kita la ilaha illallah. La ilaha illallah. Anta subhanaka inni
ada orang 700 balik dari sini malam ini kita ngerayu Allah. Ya Allah, banyak dosa kami ya Allah. Guru ngaji dusun kami itu tak kami roro ya Allah, malah kami kata ya mulai nak kumpulan lagi minta duit cak guru ngaji. Minta ampun ya Allah. Masjid itu ya Allah, kadang-kadang mengurus masjid kita bukannya senang, kita ini cak nyobain lah ngurus masjid itu, cerengan masjid bambak itu.